Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Semangat Hidup Usia Lanjut dengan Kebun Loteng. Saudara onlineku, pada kesempatan sore hari ini kami ingin memperlihatkan ulang tentang pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Saudara onlineku, sebagaimana kami tayangkan di video episode yang lalu tentang pupuk organik baik cair maupun padat yang kami manfaatkan untuk memberikan pupuk di kebun loteng, sudah kami tayangkan, dan kami ingin menyampaikan dalam satu cerita yang semula kami sampaikan barangkali secara terpotong-potong, bagian demi bagian. Sekarang bagian-bagian itu akan kami satukan dalam satu video yang barangkali mempermudah bagi kami dan kita untuk bisa mempelajari bersama-sama. Saudara onlineku, sebagaimana permintaan salah satu saudara onlineku untuk membahas kembali tentang pupuk organik, tentunya saudara onlineku mempunyai pengalaman tersendiri tentang pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Namun pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pupuk organik baik cair maupun padat yang kami proses dengan menggunakan limbah dapur. Nah, dan kami berusaha sesimpel mungkin, tidak dibikin repot. Jadi ingin membuat sesimpel mungkin, sepraktis mungkin, sehingga tidak menjadikan alasan untuk malas mengerjakan karena ribet. Saudaraku, di hadapan kami sudah tersedia beberapa galon bekas yang sudah terlihat usang, karena galon-galon bekas itu sudah lama kami gunakan untuk memproses pupuk organik cair maupun pupuk organik padat yang kami letakkan di tempat terbuka. Hanya dalam minggu-minggu ini kami tutup dengan plastik. Tadi baru saya buka, karena untuk menghindarkan dari campuran air hujan. Nah, di samping itu saudara onlineku, di hadapan kami juga sudah ada satu ember. Sudah ada satu ember dan plastik, kantong plastik kresek ini. Nanti akan kami perlihatkan apa itu yang ada di dalamnya. Nah, sebagaimana saudara onlineku ketahui, kami ingin yang praktis, yang simple, tidak membuat repot sehingga tidak menjadi alasan menjadi malas untuk melakukannya. Nah, di hadapan kami itu ada botol yang sudah kami ubah bentuk, yang kami gunakan untuk mengolah pupuk. Bentuk yang kami pakai tidak ubahnya sebagaimana rekan-rekan dari yang lain, bahwa memanfaatkan galon bekas, yaitu dua botol. Jadi galon bekas seperti ini, untuk membuat satu alat itu memerlukan dua botol yang nanti fungsinya sebagai penampung cairan dan sebagai penampung pupuk padatnya. Nah, sebagaimana terlihat di hadapan kami, ada dua galon. Ini galon yang atas dan galon yang bawah.
galon yang bawah untuk nampung air tetesan atau air lindi, kalau nanti akhirnya menjadi pupuk organik cair, dan yang bagian atas adalah untuk menampung pupuk padatnya. Nah, bagian atas kita potong bagian dasarnya, sedangkan bagian ujung lehernya kita balik, dan di bagian sekitaran dari leher, itu leher botol maksudnya, itu kita beri lubang-lubang untuk resapan cairnya. Nah, sedangkan bagian bawah itu kita potong bagian leher agak sedikit ke bawah, kita potong habis, dan itu nanti untuk meletakkan potongan galon sebagai penampung pupuk padatnya, yaitu yang dengan cara dibalik dan bagian bawahnya di atas. Nah, sedangkan bukaan dari bagian atasnya jangan sampai terputus habis, fungsinya adalah untuk menutup dari alat untuk pengolahan pupuk ini. Nah, seperti ini saudaraku, limbah dapur seperti ini. Ini adalah limbah dapur. Ini limbah dapur. Dan ini kami perlihatkan, ini adalah limbah dapur. Ada kulit buah dan sebagainya, sisa-sisa makanan, baik sisa makanan yang tanpa minyak maupun makanan yang ada minyaknya, kami satukan saja. Tadi yang kami maksudkan untuk tidak repot, kami satukan saja. Nanti dalam proses pengolahannya akan secara otomatis atau dia akan terpisah antara minyak dan cairan pupuk organiknya. Ini yang kami anggap sebagai suatu hal yang praktis. Jadi nanti akan menggumpal. Jadi minyaknya itu berupa gumpalan-gumpalan, berubah menjadi lemak begitu, gumpalan-gumpalan, dan nanti mengapung di bagian atas dari pupuk yang sudah cair. Seperti yang kami lakukan, saudara Olenku bisa perhatikan, ini adalah galon yang sudah berisi pupuk organik cair. Jadi dari galon-galon pengolahan yang dari sampah yang kita proses, itu tetesan airnya lalu kita pindahkan di dalam galon, lalu kita diamkan beberapa lama sehingga akan terpisah sendiri minyak yang akhirnya akan berubah menjadi endapan-endapan lemak di dalam pupuk itu. Nah, saudaraku, yang kami maksudkan kepraktisan, kami tidak perlu ribet-ribet memilah-milah mana makanan yang mengandung minyak, mana makanan yang bebas dari minyak. Jadi kita satukan saja, lalu kita masukkan di galon bekas yang sudah kami bentuk untuk mengolahnya. Sebagai contoh, kami melakukannya meletakkan begitu saja atau menuangkan begitu saja sampah-sampah dari dapur. Jadi segala macam, ada dedaunan, kulit buah-buahan, ada apa namanya ini, mungkin yang berminyak-minyak, ada bumbu rempah dan sebagainya, kita jadikan satu, tidak kita pilah-pilah. Tulang-tulang pun kita masukkan, kulit telur pun kita masukkan. Kita masukkan, lalu tidak kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain, dalam arti tidak menggunakan tambahan mikroba. Jadi hanya sampah dari dapur kita masukkan. Hanya saudara onlineku ketahui, kulit pisang itu prosesnya lama sekali untuk bisa
menjadi busuk. Jadi ya kita saat panen yang belum busuk kita pisahkan, lalu kita masukkan lagi ke dalam tempat pengolahan. Sedangkan yang sudah busuk, sudah hancur, sudah menjadi kompos, itu yang kita pergunakan untuk memberikan pupuk. Nah, seperti ini kami masukkan di dalam tempat galon yang sudah kami persiapkan, lalu kami diamkan. Mengenai waktunya, sering memperhatikannya, perkiraan antara 2 minggu itu sudah menyusut. 2 minggu sudah menyusut, nanti sudah apa namanya, mulai mengering, menyusut. Lalu akhirnya nanti akan berubah, mulai ke coklatan, dan airnya mulai nampak di tampungan bagian bawah, bagian sini. Nah, untuk kondisi ini sudah cukup memerlukan waktu yang lama, 2 bulan mungkin sudah ada ini. Dan yang ini sudah lama karena sudah berbentuk, sudah rapuh. Dan yang ini pun seperti daun pisang, ini juga sudah sekitar 2 bulanan. Nah, nanti akan kita bongkar seperti apa kondisinya. Nah, begitu kita sudah meletakkan atau menuangkan di dalam galon sampah dapur yang kami bawa dari dapur, kemudian kita diamkan, kita tutupi agar tidak kemasukan air. Lalu airnya tetesannya kita pindahkan di dalam botol penampungan. Nah, botol penampungan pun juga nanti akan terlihat ada proses perubahannya. Kalau yang masih baru nanti warna masih seperti keruh. Nanti kalau sudah jadi akan berubah warna kecoklatan seperti ini. Dan bila mana sudah siap, sudah jadi, warnanya akan berubah lagi menjadi seperti ini, menjadi coklat kemerah-merahan. Nah, ini menandakan kalau sudah pupuknya sudah betul-betul siap untuk diaplikasikan. Nah, kami mengaplikasikannya menggunakan perbandingan 1 takar pupuk organik cair dicampurkan dengan 10 takar air. Nah, itu untuk dikocorkan. Nah, ini pengalaman kami yang kami lakukan untuk mengolah pupuk. Nah, manfaat yang kami rasakan adalah, pertama itu adalah merupakan hemat. Pupuknya biaya hemat karena tidak beli, hanya mengolah sampah dapur. Kemudian manfaat yang kedua, sampah kami itu menjadi lebih tertata, karena sampah yang basah yang menimbulkan masalah, yang bisa menimbulkan masalah bau, menimbulkan masalah lalat, itu sudah teratasi dengan cara dibawa ke loteng untuk diolah menjadi pupuk organik cair maupun organik padat. Sedangkan sampah yang kering, ada kertas, ada plastik, itu kita buang di tempat sampah. Jadi di tempat sampah atau bak sampah kami relatif lebih bersih dibandingkan sebelum kami melakukannya. Masalah bau bagi kami dan bagi kita sebagai pekebun bukan masalah yang aneh, karena kita sebagai pekebun adalah
pribadi-pribadi yang berani kotor. Nah, jadi ini pengalaman kami, saudaraku, untuk memberikan kesuburan dari tanaman kami, memanfaatkan sampah dapur. Nah, nanti akan kami tuangkan apa yang sudah ada di dalam botol-botol ini, kondisi yang seperti apa, dan sekaligus akan kami olah menjadi media tanam untuk tanaman-tanaman yang baru. Demikian saudaraku, pemanfaatan limbah dapur untuk diolah menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat untuk penyubur tanaman di kebun loteng. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir, dan mohon maaf bila mana kata-kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.